Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel dalam catatan Daniel. Channel ini membahas tentang investasi, keuangan, dan juga pengembangan diri. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang wilayah kerja dari Kementerian SDM yang akan dilelang. Proyek ini akan dilelang, tepatnya ini energi panas bumi yang akan dilelang pada akhir Mei lalu, dan tentu saja beberapa saham yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari saham tersebut. Jadi, proyek ini digadang-gadang bakal mendorong emiten yang bergerak di sektor EBT atau energi baru terbarukan, yang mana mereka lagi gencar melakukan ekspansi sehingga memicu banyak aliran dana investasi. Nah, kira-kira emiten mana saja nih yang bisa kita lirik? Nah, jadi ada 10 wilayah kerja yang mereka akan rilis. Tepatnya ini pertambangan panas bumi. Di antaranya adalah di Danau Ranau, kemudian Songgoriti, kemudian Telaga Ranu, Banda Baru, Gunung Endut, Galunggung, kemudian Tampomas, Ciremai, lainnya, Okale Ange. Nah, ini untuk 10 wilayah kerja panas bumi yang dirilis. Nah, kemudian ada juga 11 area prospek yang ditawarkan. Nah, jadi yang prospek itu, teman-teman, kalau kita perhatikan, ini yang masih prospek yang perlu pendahuluan dan juga eksplorasi. Yaitu tersebar di wilayah Lokop, kemudian Bincurak, Cubadak, Panti, Srirejo, Papandayan, Jenawi, Maranda, kemudian Kadidia, Bituang, dan juga Adum. Nah, jadi teman-teman, kalau kita perhatikan dari 11 yang ditawarkan ini memiliki potensi masing-masing, tapi perlu eksplorasi. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita membahas tentang lelang proyek panas bumi ini, yang terbilang agresif sebenarnya kalau dibanding tahun lalu ya, tahun lalu itu hanya 7 WKP dan juga 4 PSP. Nah, jadi dari 7 yang dilelang tahun lalu itu pemerintah menetapkan total kapasitas energinya itu mencapai 320 megawatt. Nah, jadi dengan lebih banyak WKP yang dilelang, artinya kapasitas itu juga akan jauh lebih besar. Tentu saja ini memicu aliran investasi. Pada tahun lalu, nilai kesepakatan investasi di sektor panas bumi itu mencapai 1,82 miliar US dollar atau setara dengan 27,9 triliun. Waktu itu kita menghitung menggunakan kurs 15.351 per US. Nah, kalau kita lihat alur tahun lalu, memang setelah pengumuman WKP dan area PSBE pada Mei hingga Juni, pengumuman pemenang lelang itu sebenarnya pengumumannya diumumkan sekitar September. Nah, artinya proses lelang itu memakan waktu hingga 3 sampai 4 bulan ke depan. Kalau kita perhatikan, RUPTL ini sebenarnya yang paling green sepanjang sejarah karena memang membuka ruang yang sangat besar bagi perkembangan energi baru terbarukan di tanah air. Bahkan target baurannya ini mencapai 76% dalam 10 tahun. Nah, jadi kalau kita perhatikan akhir tahun lalu sebenarnya baurannya ini sekitar 14%. Lalu pada target tahun ini 17%. Turun jika dibandingkan dengan target sebelumnya dengan proyeksi 25%. Nah, dengan target yang agresif dalam 10 tahun terakhir, tentu Kementerian ESDM ini memproyeksikan potensi investasi dari pembangkit EBT ini bisa mencapai 1.341,8 triliun dari independent power producer dan juga dengan 340,6 triliun dari PLN. Nah, jadi kalau kita perhatikan sangat agresif teman-teman ya. Nah, tentu saja akan ada pihak yang diuntungkan. Nah, jadi beralih ke proyek panas bumi tadi, kita sebenarnya menjadi momentum pemain EBT untuk semakin gencar menambah portofolio bisnis mereka, terutama di segmen geothermal. Karena ini menjadi saluran pendapatan yang bisa dibilang jangka panjang. Teman-teman perlu dicatat bahwa yang punya skala besar itu ada PT Pertamina Geothermal Energy atau PGO. Kemudian yang kedua ada PT Barito Renewable Energy atau BREN. Nah, ada juga saham-saham skala kecil seperti Medco Energi atau MEDC, kemudian PT Dian Swastika Sentosa atau DSSA, dan PT United Tractor,
PT Radian Utama Intrinsco atau RUIS, dan juga PT Arci Indonesia. Tapi mereka yang 5 ini punya kontribusi yang kecil. Jadi pemain panas bumi terbesar dari plat merah ini sebenarnya anak usaha dari Pertamina. Jadi PGO ini sebagai leader di industri panas bumi yang punya wilayah kerja itu 13 yang dikelola sendiri. Kemudian yang gabungan itu sebenarnya kalau kita perhatikan sekitar kapasitas terpasang itu 1.877 megawatt. Itu yang terpasang dari 13 wilayah kerja. Dan terbaru, PGO sudah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Lumut Balai Unit pada Mei sampai Juni tahun ini. Nah, proyek ini sebenarnya menjadi bagian dari rencana PGO yang memang udah menambah kapasitas terpasang 340 megawatt pada tahun ini. Nah, PGO ini sebenarnya menang lelang ya bisa dibilang cukup tinggi mengingat ini adalah proyek co-generation gitu ya yang udah masuk pada RUPTL terbaru dan ditargetkan bisa on stream pada 2026 dan 2027. Nah, jadi sejalan dengan target manajemen yang akan menambah kapasitas 2 sampai 3 tahun ke depan mencapai 1 gigawatt dan sampai 2030 mencapai 1,5 gigawatt sampai 1,8 gigawatt. Pemain geothermal yang kedua itu terafiliasi dengan konglomerat Praigo Pangestu yang seperti saya cerita di awal yaitu Brand. Nah, berdasarkan data Februari, kapasitas terpasang di Brand ini mencapai 901,5 megawatt. Ini yang kotornya teman-teman ya. Kemudian kapasitas ini udah ditambah proyek Salak Binari yang udah rampung Februari lalu sehingga menghasilkan setrum kapasitas sebesar 15,5 megawatt. Nah, jadi proyek ini dioperasikan melalui anak usaha yaitu Star Energi Geothermal. Dan kabar terbaru pada 15 April ini, Brand juga mengungkapkan dapat fasilitas pinjaman sebesar 139,5 juta US dollar dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapura dan juga DBS Bank. Pinjaman ini rencananya tentu saja untuk modal kerja yang membiayai perluasan kapasitas proyek Wayang Windu. Kalau kita perhatikan saham mana nih yang paling berpotensi untuk kita pilih? Nah, kalau kita perhatikan teman-teman bahwa yang teratas di EBT itu ya PT Geothermal atau PGO dan juga Brand. Dan karena dua ini punya peluang besar untuk menang lelang. Nah, sebenarnya posisi mereka untuk pengelola panas bumi ini skala besar. Rekam jejak mereka juga udah panjang dalam industri ini dan cukup jelas dari tahap eksplorasi sampai komersil. Untuk emiten lain sebenarnya nggak kalah menarik, tetapi story utamanya tidak berasal dari sentimen panas bumi. Rasanya nggak terlalu fair kalau kita mempertimbangkan yang paling murah. Karena memang teman-teman tahu juga bahwa saham Brand itu udah PE-nya 300 kali dan PBB-nya 90 kali. Jadi sudah sangat mahal dan nggak layak untuk kita investasi. Jadi untuk menilai valuasi kurang kurang relevan gitu ya. Sebenarnya kalau mau relevan ya tentu saja dengan sistem yang lain. Nah, kita coba membandingkan dengan valuasi EBT panas bumi um, enterprise value to free cash flow atau cash flow operation. Nah, kalau kita perhatikan memang United Tractor dan Medco yang paling seiring dengan kas yang paling banyak. Dan menurut pendapat pribadi teman-teman, jadi valuasinya bukan berpatokan pada beli saham di segmen ini. Jadi perbandingan yang gap yang besar ini sebenarnya nggak relevan untuk kita combine. Namun kalau kita perhatikan ya bisa menggunakan analisis teknikal, tapi saya nggak terlalu prefer dengan teknikal. Karena memang lebih baik menunggu yang fundamental. Tapi teman-teman, saya ingatkan bahwa jangan terlalu FOMO, apalagi saham-saham seperti DSSA dan Archie ini udah naik kencang. Jadi kalau kita mau ya tunggu retracement atau support terdekat aja untuk manfaatkan peluang trading jangka pendek. Apalagi untuk saham PT Geothermal atau PGO ini teman-teman, ya kalau untuk setahun terakhir PGO ini udah year to date-nya ini udah naik sekitar 70%. Nah, jadi nggak bisa kita berharap banyak dari saham-saham yang udah naik duluan. Apalagi kita maunya FOMO gitu ya. So teman-teman, ada diskusi menarik tentang saham geothermal ini bisa melalui share di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ya demikian pembahasannya. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.